Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 27 ayat 1 sampai ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Haleluya. Berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 114 ayat 2. Kasih
Tuhan di minggu ini adalah titah ketiga dan maksudnya. Titah ketiga, janganlah menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan. Marilah kita berdoa meminta kekuatan untuk melakukan hukum-Mu. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita dengarkan persembahan kor dari Ina Letare.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 688 ayat 1. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita dengarkan persembahan KUR dari Ama Epifanias bersama dengan keluarga.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 697 ayat 1. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini tertulis pada 2 Tesalonik pasal yang ketiga yang dimulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Mari kita baca secara responsoria. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menuju hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita dengarkan persembahan KOR dari KOR Amarogate dan keluarga.
Hidup Tuhan Yesus. Aku dalami, aku hasih Tuhan, laus dan adum nasatu amai sumadi terang. Adum tungso adum nasatu amai sumadi terang. Ale Tuhan Saitoku di dalam Dia Tuhan asa Dia maha meluas asih roha aina gale awo Tuhanku molo sohora ondo tau sai pargogoi sai toguau satu lamumi dirok Tuhan Yesus. Aku dalami, aku hasih Tuhan, las dan adum nasatu amai sumadi terang. Adum tungso adum nasatu amai sumadi terang. Ale Tuhan Saitoku di dalam Dia Tuhan asa Dia maha meluas asih roha aina gale awo Tuhanku molo sohora ondo tau sai pargogoi sai toguau satu lamumi dirok Tuhan Yesus.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 392 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan persembahan kor dari Ina Kamis.
Kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B sambil bernyanyi dari buku nyanyian nomor 464 ayat 1. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih, ya Tuhan, atas berkat karunia penyertaan-Mu bagi kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kasih setia Tuhan selalu hadir bagi kami, sehingga kami dimampukan untuk melakukan setiap perjalanan hidup kami dengan berbagai proses yang kami jalani. Tapi kami juga rindu dan haus akan syafaan firman Tuhan melalui ibadah kami ini, sehingga kami memberikan kesempatan saat ini hati kami untuk bersekutu dengan firman. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar pada kebaktian kami saat ini menjadi kekuatan dan menjadi pelita bagi hidup kami. Marilah Tuhan dengar doa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan juga saudara-saudari kami, pemirsa Nusantara TV yang ada di seluruh Indonesia, yang saat ini sedang menyaksikan dan mengikuti acara ibadah yang kita lakukan. Biarlah kita bersekutu bersama-sama dengan firman Tuhan. Kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui kebaktian saat ini yang tertulis dalam Kitab Keluaran pasal 15, dimulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan, berbunyi, "Baiklah, aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut,
dan para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Tiberau. Samudera raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu, Tuhan, mulia karena kekuasaan-Mu. Tangan kananmu, Tuhan, menghancurkan musuh. Dengan keluhuran-Mu yang besar, Engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang Engkau. Engkau melepaskan api murka-Mu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena napas hidung-Mu, segala air naik bertimbun-timbun, segala arilan berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut, kata musuh. Aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku. Tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufan-Mu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kanan-Mu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setia-Mu Engkau menuntun umat yang telah Kau tebas. Dengan kekuatan-Mu Engkau membimbingnya ke tempat kediaman-Mu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Palestina. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan juga para pemirsa Nusantara TV yang di seluruh Indonesia yang saat ini mendengarkan akan sapaan firman Tuhan pada acara ibadah kita, di mana firman Tuhan saat ini menyampaikan bagaimana akan kasih setia Allah Tuhan yang sesungguhnya kepada manusia ciptaannya. Barangkali ada di antara kita saudara-saudari yang terkasih menyatakan bahwa Allah tidak menyayangimu. Atau Allah mungkin tidak pernah mendengarkan doa-doamu. Atau mungkin kamu pernah merasakan Allah tidak ada bagi hidupmu. Sehingga kamu hidup dalam berbagai macam tantangan dan hidup di dalam kegaduhan sebagai ciptaan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana sebenarnya kasih akan setia Tuhan akan manusia? Boleh kita lihat bagaimana penyertaan dan tanggung jawab Allah, bahwa ketika Allah sudah menciptakan manusia, Allah juga berperan aktif dan bertanggung jawab untuk menjaga dan bertanggung jawab untuk setiap ciptaannya. Boleh kita lihat amang dan inang, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui dari kitab sejarah, kitab Keluaran, atau yang sering disebut dengan kitab Exodus, yang diartikan keluaran, atau bisa juga diterjemahkan ke bahasa Batak Toba, yaitu haruar. Berangkat dari arti Exodus, keluaran atau haruar, bisa kita pahami, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa sebenarnya yang terjadi dalam kisah Alkitab ini sesuai dengan khotbah kita minggu ini. Kita melihat bagaimana akan Allah memilih seorang pemimpin untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir.
di mana pada saat itu bangsa Israel ada di bawah penjajahan daripada bangsa Mesir. Kita tahu bagaimana akan kehidupan bangsa itu, di mana mereka tidak mendapatkan keadilan, mereka juga diperhadapkan dengan perbudakan, mereka juga diperhadapkan dengan situasi yang begitu mengecam, di mana mereka tidak memiliki hak dan tanggung jawab. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan seluruh para pemirsa Nusantara TV yang ada di seluruh Indonesia. Pemilihan Musa oleh Allah yaitu untuk memimpin akan bangsa Israel yang membawa bangsa itu untuk lepas dari penjajahan Mesir atau yang namanya Firaun, untuk mendapatkan kelepasan, menang nadidokna haruar, keluaran. Mereka dilepaskan dari penjajahan atau mereka dilepaskan dari perbudakan yang mereka alami beberapa tahun lamanya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui khotbah ini boleh kita lihat tanggung jawab dan kasih setia Tuhan yang begitu besar. Yaitu Allah memberikan dan mengutus hambanya Musa untuk memimpin bangsa itu keluar dari tanah Mesir. Kita tahu bahwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir bukanlah hal yang gampang atau bukan menjadi hal yang murah, tetapi juga itu menjadi proses yang begitu panjang. Karena Musa juga mengalami berbagai polemik, juga mengalami berbagai macam tantangan, baik itu dari kalangan bangsa Israel dan juga baik itu dari kalangan bangsa Mesir. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin saudara pernah mengalami bagaimana itu pergumulan hidup yang begitu besar, di mana kamu bisa mengalami penderitaan yang begitu besar, di mana kamu juga bisa mengalami polemik yang begitu besar, sehingga pada saat-saat tertentu kamu pernah mengalami ketidakadilan, di mana hak dan tanggung jawabmu dirampas oleh hal-hal tertentu. Nah, bagaimana kita mengungkapkan perasaan kita kepada Allah jika kamu pernah mengalami penderitaan pergumulan yang begitu besar? Pasti kamu akan mencari tempatmu mengadu. Kamu pasti akan mencari tempatmu untuk menyampaikan isi hatimu. Di mana juga kamu harus mencari seorang yang bisa mendengarkan jeritan hatimu. Hal demikian yang dialami oleh bangsa itu, sehingga mereka berseru kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan, sehingga Allah mendengar daripada doa mereka, sehingga Allah menjawab doanya dengan mengutus hambanya, yaitu Musa, sebagai pemimpin untuk memimpin bangsa itu keluar dari penjajahan tanah Mesir. Hal demikian pernah kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana peran serta Allah selalu ada, anytime, long time, sepanjang waktu Allah ada untukmu. Jadi jangan pernah khawatir, Allah juga ada besertamu setiap kapanpun, detik pun, menit, jam, sampai hari, bahkan bulan, sampai ke tahun. Allah itu ada untukmu. Kehadiran Allah adalah sebagai sumber kemenangan dan sumber kelepasan, di mana Allah menjawab dari setiap pergumulan. Itu yang perlu kita rasakan, yang perlu akan kita pahami, bahwa Allah itu yang imanen. Allah yang imanen, dia tidak pernah berubah.
kasih akan kasih setianya selalu ada padamu. Dimanapun kamu berada, bagaimanapun situasimu, pergumulan apapun yang kamu hadapi, kamu harus paham bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan. Bagaimana saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan juga pemirsa yang ada di Nusantara TV, di seluruh Indonesia, hal demikian juga pernah kita rasakan. Seakan-akan Allah tidak ada, Allah tidak berpihak, Allah seperti membiarkanmu, herana di pasobu de bataho, mengadupi parukilon. Allah seakan-akan membiarkanmu menghadapi segala pergumulanmu dengan sendirian. Tapi kamu perlu harus tahu, dalam Keluaran pasal 14 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Diterjemahkan dalam bahasa Batak Toba, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Jehovah do marporang do pakho asal hohom. Itulah akan tanggung jawab dan kesetiaan Tuhan akan dunia ini. Itulah kesetiaan Tuhan dan tanggung jawab Tuhan akan ciptaannya, terkhusus kepada kita manusia. Dengan sendirinya Allah menjamin keamanan mereka, bangsa itu, dan juga manusia. Itu yang perlu kita ketahui, saudaraku. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu. Allah tidak membiarkanmu hidup di dalam pergumulanmu. Tapi Allah ada di dalamnya. Hal demikian, ketika Allah sudah menjawab dari setiap doa-doamu, bagaimana responmu yang sesungguhnya? Barangkali ada Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan juga para pemirsa Nusantara TV di seluruh Indonesia, pernah menghadapi pergumulan yang demikian. Bagaimana ekspresimu ketika Allah menjawab dan mendengar doamu? Dengan satu kata, I am very happy. Saya akan bahagia. Ekspresi yang saya munculkan, timbul kebahagiaan adalah dengan melanturkan sebuah nyanyian, yaitu ucapan syukur. Itu yang menjadi topik kita pada ibadah hari ini. Kalau disebut dengan Minggu Kantate, bernyanyi untuk Tuhan. Mari menyanyikan lagu nyanyian pujian yang terbaru untuk Tuhan. Artinya bukan menciptakan lagu baru, tapi kamu mengekspresikan bagaimana sebenarnya ketika kamu hidup dalam kehidupan yang baru. Baiklah saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan topik minggu kita hari ini, aku menyanyi bagi Tuhan. Marede tu Jehovah. Ini adalah sebuah ungkapan perasaan yang sesungguhnya bahwa Allah itu sebenarnya ada untukmu. Kapan saja pun, dimanapun situasimu, apapun keadaanmu, selalulah ingat, aku menyanyi bagi Tuhan. Menyanyi itu adalah sebuah ekspresi, ungkapan perasaan. Ungkapan perasaan. Di mana setiap orang pasti bisa mengungkapkan perasaan lewat daripada nyanyiannya. Di mana setiap orang bisa mengungkapkan apa isi hatinya melalui dari nyanyiannya. Bahwa kita tahu Amang Inang, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita juga pernah mendengar dalam setiap lagu-lagu daerah yang diciptakan oleh daerah tertentu, di dalamnya ada muatan ungkapan perasaan yang bisa menggambarkan, yang bisa membuat suatu penjelasan bahwa melalui nyanyian itu adanya ungkapan perasaan, baik itu sedih ataupun senang. Bagaimana saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat-sahabatku, kawan seiman yang ada di Nusantara TV dan juga di seluruh Indonesia,
Apakah kamu pernah menyanyikan sesuatu nyanyian baru bagi Allah? Menyanyikan nyanyian baru bagi Allah, itu adalah ekspresimu yang sesungguhnya. Saya ingin katakan, saya ingin pesankan, hidup kita ini memang diperhadapkan dengan pergumulan. Tapi saya akan ingatkan melalui khotbah ini, sebesar apapun pergumulanmu, ingatlah berbahagia. Sebesar apapun pergumulanmu, tantangan yang kamu hidupi, yang kamu hadapi, ingatlah bernyanyi. Karena kita tahu Amang Inang, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika saya bernyanyi, saya mengekspresikannya dengan suatu nyanyian yang baik. Karena kita tahu melalui nyanyian itu, kita bisa menenangkan hati kita dengan baik, atau saya katakan bisa membuat pikiran kita dengan tenang. Bahkan kita sampai bersusah payah untuk menyewa para artis hanya untuk menghibur kita. Saat ini kita tidak diperhadapkan dengan hal demikian. Tapi bagaimana kamu seorang diri bisa menyanyi bagi Tuhan, yaitu dengan nyanyian ucapan syukur. Saya yakin dan percaya bahwa setiap seluruh jemaat yang ada dimanapun mereka berada, dan juga para pemirsa Nusantara TV yang mendengarkan khotbah ini, ketika kamu sudah mendengar akan firman Tuhan, kamu akan menerima eksodus. Kamu akan menerima keluaran. Adong madiho haluaon. Dung dia dehoko sada edemi. Dapat muma haluaon nabalgasian Tuhani. Bisa kita buat Amang Inang, melalui dari nyanyian itu, kita hidup di dalam kehidupan yang luar biasa, yang mengandalkan Tuhan. Hiduplah seorang yang menyanyi untuk kemuliaan Tuhan, dimanapun kamu berada, Allah besertamu. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih akan sapaan firman Tuhan melalui khotbah kami pada hari ini, di mana Tuhan sudah menguatkan kami melalui sapaan firman-Mu. Engkau yang menciptakan kami ke dunia ini, Engkau juga yang bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan kami, baik itu secara jasmani dan rohani kami. Kami tahu Tuhan, hidup kami ini penuh dengan pergumulan, sama seperti yang dihadapi oleh hamba-Mu Musa. Dia bersusah payah untuk mengiring atau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dia mendapat kemenangan ketika dia senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam pekerjaannya. Ajarlah kami Tuhan menjadi seorang sifat seperti hamba-Mu, dimanapun kami berada, apapun pekerjaan, pergumulan, tantangan hidup kami, jikalau kami mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan hidup kami akan mendapat kemenangan dari Tuhan. Kami tahu Tuhan, banyak juga pergumulan yang kami lalui, terlebih para jemaat-Mu, anak-anak-Mu, pemirsa, yang ada di seluruh Indonesia. Nusantara TV menjadi berkat bagi kami. Melalui ibadah kami ini, kami mendoakan mereka. Kami mendukung mereka dalam setiap perbuatan baik, agar mereka selalu takut akan firman Tuhan, dan selalu melakukan akan kehendak Tuhan yang tidak bertentangan akan firman. Marilah Engkau hadir di dalam hidup kami Tuhan, menjamah hidup kami satu persatu. Barangkali kami ada yang menghadapi pergumulan yang begitu besar, kami mohon Tuhan hadir untuk membimbing kami. Jikalau ada dari saudara-saudari kami yang terbaring sakit, kami juga berdoa untuk mereka, agar sudi kiranya Tuhan hadir, memberkati, menyembuhkan segala mara penyakit mereka, agar mereka menerima kesehatan dan bisa melanjutkan pekerjaan mereka, kehidupan mereka di dunia ini. Kami juga berdoa Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu yang tidak boleh kami sebutkan satu persatu.
Doa kami memberkati menyertai mereka, agar setiap orang yang mendengarkan firman-Mu ini mendapatkan berkat, Keluaran, Exodus, haruar sen parukilon nama cebal gai. Posmarohanami, Engkau ada hadir bagi kami. Engkau selalu ada untuk kami. Jikalau kami mengandalkan Tuhan di dalam setiap pergumulan kami yakin dan percaya rancangan dan rencana Tuhan itu jauh lebih indah daripada rencana-rancangan kami di dunia ini. Tuntun dan arahkanlah kami Tuhan, ajari kami untuk menjadi seorang jemaat yang selalu menyanyi akan riang, akan kemuliaan nama-Mu, menyanyikan nyanyian baru untuk kemuliaan Tuhan sebagai ungkapan ekspresi perasaan sukacita dan perasaan bahagia kami, karena Tuhan senantiasa hadir bagi kami. Mari Tuhan sempurnakan doa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mengumpulkan persembahan kedua. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 574. Pujilah, pujilah Tuhanmu, nyanyikan nama Tuhan Allahmu. Berilah
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Pada hari ini kami ceritakan sejarah berdirinya HGWP Sigumpar. HGWP Sigumpar berada di desa Sigumpar, Kecamatan Litong Nihuta, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Hubang Hasundutan. Pada tanggal 3 dan tanggal 4 tahun 1904 sampai tahun 1909 didirikanlah gereja HGWP Sigumpar yang pertama sekali, yaitu yang berdinding papan dan beratap ijuk, yaitu ijuk yang berasal dari serabut hitam, pohon enau atau pohon aren dengan ukuran panjang 10 meter, lebar 7 meter dan tinggi 3,5 meter. Dengan jumlah kakak pada waktu itu sejumlah 25 orang. Pada tahun 1932,
sampai tahun 1934 gereja ini dirubah lagi karena semakin banyak jumlah kakak atau jumlah warga jemaat gereja HKBP Sigumpar dengan ukuran panjang 12 meter, lebar 8 meter dan tinggi masih tetap 3,5 meter dengan berpalas-palas gambaran ayam. Perubahan gereja yang ketiga, pada tahun 1958 gereja ini dirubah kembali menjadi punya ukuran panjang 11 meter, lebar 18 meter dengan tinggi sudah berubah sepanjang 5 meter dan sudah beratap seng. Pada tahun 1974 terjadilah pesta di gereja ini sekaligus MBO atau Mamiakon Batu Ojahan yang diselenggarakan atau diopoi oleh OPUI Pendeta Dr. TSI Hombing yang berlangsung selama 3 hari, yaitu pada tanggal 5, tanggal 6, dan tanggal 7 Juli tahun 1974. Pada tahun 1987 terjadilah mufakat antara Perhalado dan segenap ruas dengan PPG untuk membangun gereja ini ke bentuk yang lebih besar dengan keadaan permanen dengan ukuran panjang 14 meter, lebar 28 meter dan tinggi 5 meter dengan sumbangsi jemaat masing-masing per kakak pada waktu itu 8 kaleng beras, 1 kaleng padi dan sejumlah uang sebesar 58.800 dengan perincian biaya pada waktu itu senilai 29.145.270 dengan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Berakhirlah pembangunan tersebut pada tahun 1993. Pada tahun 1994 seluruh warga jemaat HKBP Sigumpar mempersiapkan diri dengan umur atau usia gereja ini 90 tahun, mempersiapkan diri dengan pesta prajubileum untuk memperingati 100 tahun gereja HKBP Sigumpar ini pada tahun 2004. Puji Tuhan kepada Tuhan karena kegiatan itu berlangsung baik dan diikuti oleh atas nama pucuk pimpinan HKBP yang diwakili oleh Sekjen HKBP yaitu Pendeta Dr. WTP Simarmata. Dan pada waktu itu juga gereja ini diberi nisan dan ditandangani oleh pucuk pimpinan yang diwakili oleh Sekjen HKBP Pendeta WTP Simarmata tepat pada pintu masuk sebelah kanan gereja ini. Pada tahun 2024 karena semakin bertambahnya jumlah kakak warga HKBP Sigumpar ini, berundinglah warga beserta PPG dan Perhalado untuk membangun sayap gereja kiri dan kanan. Dan waktu itu mufakatlah seluruh warga jemaat HKBP Sigumpar untuk bersumbangsi paling sedikit 500.000 per kakak. Puji Tuhan atas berkat Tuhan kepada warga jemaat. Banyak juga jemaat ini yang memberikan sumbangsi berupa semen, batu bata, dan lain sebagainya. Terima kasih ke hadapan Tuhan sehingga berdirilah gereja ini. Pada tahun 2026 ini juga gereja ini masih melangsungkan pembangunan, yaitu pembangunan pagar keliling dengan proses sampai sekarang belum selesai. Mudah-mudahan atas penyertaan Tuhan, gereja HKBP Sigumpar ini semakin berkembang dan semakin banyak juga yang percaya atas bimbingan dan berkat Tuhan pada hari ini. Setiap hari Minggu, gereja ini mengadakan 2 kali kebaktian pada jam 7.30, yaitu kebaktian sekolah minggu, dan pada jam 10 WIB kebaktian ibadah raya pemuda sampai orang tua. Dan sampai saat ini warga jemaat HKBP Sigumpar berkisar 215 kakak. Kami melaksanakan ibadah dengan Nusantara TV. Semoga dengan awal dan
kegiatan ibadah ini, semua warga HKBP dan semua pemirsa Nusantara TV bisa menikmati karya atau kebesaran dan kebenaran firman Tuhan. Dari HKBP Sigumpar, kami bersama Ruas, mewakili Ruas Perhalado mengucapkan selamat hari Minggu, selamat berkantate. Shalom.